Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to Pancing Explorer Channel. Rekan-rekan mahasiswa kuliah seni lukis Advent di kampus seni lukis Pancing Explorer. Bagaimana kita mendramatisir suatu bahasa visual. Nah, nanti kita akan melihat karya lukisannya Mbak Huria yang sudah menerima Mbak Huria Husna. Ini karyanya. Mbak Una juga memberikan videonya nggih. Ini video karyanya karena fotonya kan silau ya, fotonya silau. Ini kadang kalau lukisan yang terlalu mengkilat itu susah difoto ya. Tapi sebenarnya ini belum mengkilat banget ya. Kadang motretnya itu kita benar-benar perlu melihat datangnya cahaya ya. Misalnya ini pakai lampu, kalau misalnya sudut lampunya itu dengan sudut kameranya itu bertemu ya, cahayanya bertemu, cahaya itu kan memancarkan, foton-fotonya kan memancarkan. Nah itu maka akan silau ya. Alhamdulillah ini Mbak Priya Husna sudah hadir ya. Nah caranya ya, pertama kita cari tempat yang tidak secara langsung ada cahayanya. Misalnya di dalam siang ya, siang di dalam rumah tidak ada, tapi jendelanya banyak ya, jendelanya kanan kiri gitu, atau di luar tetapi tidak langsung kena cahaya matahari. Dicari sampai tidak terpantulkan cahayanya. Atau kalau pakai lampu ya pakai yang softbox. Nah, kalau sampai terpaksa, ini yang saya lakukan kalau sampai terpaksa nggih. Itu bahkan saya sampai ke samping. Jadi misalnya ya, kalau ini kena cahaya begini, saya kameranya agak ke bawah atau ada ke kanan atau agak ke kiri ya. Jadi fotonya nanti kan jadi ada perspektifnya itu kan, nggak rata. Nah nanti saya ratakan dengan Photoshop ya. Saya ratakan dengan Photoshop sehingga akan menjadi siku-siku lagi. Itu kalau saking terpaksanya. Nah, memang menurut para fotografer itu yang paling susah kan motret lukisan. Karena nggak boleh beda dengan karya aslinya, harus sama, tidak boleh siloan gitu. Itu jadi yang susah ya. Alhamdulillah Mas Congput, selamat malam Pak Denny dan teman-teman. Izin belum terkaya lagi Pak. Oke, Mas Congput ini. Mas Congput ini sangat sibuk ya. Oh ya Mas Congput, saya tunggu juga karya sketsanya Mas Congput di kompetisi nggih. Karena Mas Congput kan karyanya luar biasa. Mbak Huria juga nggih. Mbak Huria juga rasanya kan kuat. Saya tunggu karyanya dimasukkan ke ke Google Form yang kompetisi. Besok saya share lagi pas live gini, saya share linknya aja ya biar gampang ya. Baik, terus kita baca dulu ini konsepnya menarik ya, konsepnya Mbak Huria ini. Nanti saya akan membahas persoalan ini mungkin bisa bisa memperkaya karena Mbak Huria ini membahas tentang hati ya. Iya Pak, itu saya fotonya di dekat jendela jadi silau. Ya memang seringkali gitu ya. Kadang saya memang kalau di dalam rumah itu tak geser sana, geser sini ya. Kalau ada jendela itu mesti nanti salah satunya itu terkena silau seperti itu ya. Agak susah memang. Judul menutup tahun 2024. Ukuran 51 kali 71 cm, bahannya cat akrilik di kertas, subjek meternya hati. Kontennya menggambarkan seseorang yang menutup hatinya akan sesuatu hal yang jelas dan nyata. Seindah apapun hal tersebut, jika sang pemilik hati tidak mau membuka hatinya, bahkan tidak mau
tidak mau tahu, maka dia tidak akan pernah melihatnya. Melihat sesuatu yang sebenarnya harus menggetarkan hati ya. Tetapi kalau ditutup ya tidak akan melihatnya. Akan ada penyesalan suatu hari nanti karena ia tidak sempat melihat keindahan tersebut. Seseorang yang sedang menutup mata menggambarkan seorang yang menutup hatinya, dan bintang menggambarkan hal yang nyata dan indah. Ini menarik sekali ya, temanya Mbak Huria Husna ya. Saya mungkin menyampaikan hal terkait dengan hati ya. Ini menarik ya. Karena begini, kalau kita ditanya ya, bagaimana hati itu kan terkait dengan perasaan ya. Hati itu terkait perasaan, perasaan itu terkait dengan senang dan tidak. Maka kita akan menunjuk dada ya. Bagaimana perasaanmu, hatimu? Saya senang, saya tidak kan. Nah, berbeda dengan apa yang kamu pikirkan ya. Kita menunjuknya ke kepala. Meskipun sebenarnya apakah hati itu ada di dada? Nah, itu persoalannya kan. Apakah hati itu ada di dada? Ya, tentu saja tidak, karena yang ada di dada ini adalah jantung. Ini Mbak Ivana secara biologis pasti jauh lebih tahu ya, karena beliau seorang dokter. Nah, terus hati itu sebenarnya di mana? Hati itu kan sebenarnya kan efek dari pemikiran. Perasaan itu efek dari pikiran. Kalau kita merasakan sesuatu, itu sangat terpengaruh dengan pikiran kita. Contoh sederhana, ketika kita melihat ada orang berjalan gitu ya, kalau orang tersebut, kita duduk di depan rumah misalnya, terus lihat ada orang berjalan. Kalau orang itu pakaiannya biasa, cara jalannya juga biasa, dia juga tidak menampakkan ekspresi kemarahan, ekspresi kesedihan, ekspresi yang biasa, maka perasaan kita itu juga biasa ya. Tidak senang, tidak sedih, tidak takut, tidak gembira gitu ya, biasa. Namun kalau kita melihat orang itu ternyata wajahnya garang, kita melihat dia memakai suatu pedang misalnya atau golok gitu ya, dengan pakaian yang compang-camping, oh itu kita merasa takutnya, merasa hati kan, merasa takutnya, merasa tidak senang. Sebaliknya kalau dia ternyata meskipun membawa golok, meskipun compang-camping, meskipun sangar, itu ternyata mau memberikan kita uang kan gitu kan. Ternyata dia adalah seseorang yang diutus untuk sampai ke kita untuk menyampaikan warisan gitu, menyampaikan uang yang sangat banyak. Maka apa yang kita rasakan, dia setelah memberikan uangnya, kita melihat dia memberikan uang, maka perasaan kita menjadi senang. Kan gitu ya. Kita melihat dia membawa uang, perasaan kita menjadi senang. Nah, berarti sebenarnya hati itu sangat terpengaruh dengan pikiran. Dan pikiran itu dipengaruhi oleh 4 hal ya. Bagaimana kita berpikir itu kan ada 4 hal. Pertamanya adalah objek yang dipikirkan. Kedua adalah indera kita untuk menangkap objek ini. Yang ketiga adalah otak kita untuk mengolah informasi, dan yang keempat adalah maklumat asabikoh atau previous information, atau informasi yang kita miliki agar kita bisa menafsirkan, agar kita bisa memikirkan tentang objek tadi. Berarti kita melihat objek dengan indera itu bisa pendengaran, bisa penglihatan ya, dan sehingga mempengaruhi hati. Ya, ini nanti akan kita lihat di dalam karyanya Mbak Huria Husna. Dengan demikian sebenarnya rasa senang atau tidak itu bukan di dada, tetapi di dalam otak kan, yang mengolah informasi ini, senang atau tidak. Namun karena dada itu memberikan respon, memberikan efek fisik ya, efek fisikal terhadap apa yang kita pikirkan. Ketika kita memikirkan senang, memikirkan sedih, itu memiliki
getaran yang berbeda di dalam dada ya, denyut dada kita berbeda, maka kita menafsirkan hati itu ada di dada ya. Aku sedih, aku senang, aku suka, aku cinta, aku benci itu ada di dada. Tapi aku pusing, aku salah, aku benar itu ada di otak ya. Meskipun juga sebenarnya semuanya itu ada di otak. Nah, kita akan melihat proses berpikir seperti ini yang menarik di dalam karya Mbak Huria Husna. Misalnya ini ya. Ini kan Mbak Huria menggambarkan seseorang yang menutup hatinya dengan cara menutup matanya. Karena seperti tadi ya, bahwa kita melihat sesuatu objek itu lewat indera. Nah, objeknya apa kan? Berpikir itu kan ada objek yang dipikirkan, dalam hal ini adalah bintang-bintang yang memberikan keindahan. Lalu ada indera untuk menangkap objek-objek ini, ada otak untuk mengolah informasi, dan kita memiliki previous information atau maklumat asabikoh atau informasi yang telah kita miliki untuk mengolah tentang apa yang kita pikirkan ya. Tanpa previous information, tanpa maklumat asabikoh kita tidak bisa berpikir. Nah, karena untuk berpikir kan kita memerlukan bahasa ya, paling tidak begitu. Nah, dengan melihat bintang-bintang ini sebagai objek, maka mestinya kalau objek ini terindra, indranya tidak ditutup, maka dia akan tertangkap oleh mata yang itu diolah dengan hati, terus dia akan berefek pada perasaan ya, senang dan tidak. Itu kan berarti ini secara bahasa visual, secara epistemologi bahkan ya, atau filsafat pengetahuan epistemologi itu, ini Mbak Huria Husna ini sudah memberikan suatu bahasa visual yang sudah tepat ya, bahasa visual yang sudah tepat. Bagaimana seseorang untuk dikatakan tidak mau membuka hatinya, menutup hatinya, padahal di sana ada keindahan yang digambarkan dengan bintang-bintang di malam hari, maka dia tidak bisa merasakan. Nah, sekarang bagaimana secara visual ya, agar kita bisa menggambarkan hal ini lebih kuat lagi. Begini, bagaimanapun hati yang digambarkan ada di dada itu sudah menjadi pengetahuan umum ya, sudah menjadi common sense, sudah menjadi pengetahuan umum, sehingga sebagai bahasa visual ya kita akan lebih tergambarkan ketika memakai bahasa visual yang umum itu. Nah, misalnya begini ya, agar ini lebih tampak ketika melihat hati dan tetap benar dari segi epistemologis ya, dari segi filsafat pengetahuan bahwa kita merasakan itu berangkat dari memikirkan, dan memikirkan itu berangkat dari mengindra. Salah satu mengindranya adalah dengan melihat. Maka bisa jadi begini, yang satu itu menutup mata ya, tangan yang satu, tangan yang lain menutup hati. Ya, jadi akan memberikan pose yang lebih dramatis ya, akan membuat pose yang tidak biasa kan, kalau menutup mata begini kan cenderung biasa. Nah, kalau ada gestur yang satu menutup mata, yang satu menutup hati, itu menutup dada ya, itu akan membuat suatu bahasa yang lebih menarik perhatian. Figur ini sedang apa ya? Tangannya kok yang satu menutup mata, yang satu menutup dada. Nah, itu pertama. Terus kedua, bagaimana agar kita bisa semakin memperkuat. Nah, pas di dadanya itu bisa dengan dramatisasi cahaya ini. Ini kan orangnya ini kan bercahaya ya. Orangnya bercahaya tapi mengitari seluruh tubuh. Nah, bisa jadi begini, yang bercahaya itu hanya dadanya kan gitu kan. Bisa jadi gini, yang
tangan ini biar kelihatan semua ya. Tangan yang kiri itu menutup mata, tangan yang kanan itu menutup dada. Nah, di dada ini terpancar cahaya sebenarnya ya. Cahaya tetapi tertutup tangan gitu. Dan beberapa masih menyebar kepada beberapa figur yang lain. Pada ini maksudnya objek-objek yang lain ya. Dari dada mungkin mengenai dagu, mungkin mengenai bagian perut ya cahayanya. Terus bagian depan ini, bagian belakang misalnya ya tidak perlu dibuat, tidak apa-apa ya. Jadi nggak perlu didefinisikan seluruh seluruh figur ini. Lalu secara visual ya, sekarang kita ngomong secara visual ya. Tadi bahasa visual, sekarang visual teknis ya. Ini terus terang begini, Mbak Huria itu memiliki kemampuan garis yang sangat kuat ya, sketsanya itu sudah berkali-kali melihat ya, terutama lukisan yang toko kelontong itu saya nggak bisa lupa itu. Itu kemampuan garisnya Mbak Huria sangat-sangat luar biasa. Namun sayangnya ya, untuk lukisan ini hilang ya, kemampuan garis itu hilang. Bahkan kalau kita lihat ya, ini Mbak Huria ini garisnya itu terasa linear yang membuat kontur, kontur itu garis luar, konturnya seluruhnya dibuat obyeknya ini dikasih kontur ya. Jadi kayak ilustrasi majalah anak-anak itu kan semuanya dikontur hitam ya. Padahal tidak selalu objek ini harus dikontur ya. Bahkan kalau untuk lukisan seperti ini, lukisan itu kan bentuk itu dihadirkan dengan perbedaan warna. Kalau misalnya memang sudah terhadirkan antara biru yang setua ini dengan coklat yang segini, ya konturnya nggak perlu hadir. Tetapi kalau misalnya kontur itu bagian dari artistik lukisan kan mungkin saja kan. Jadi lukisan yang dikontur itu jelas nggak apa-apa. Apalagi kalau kita ngomong karya-karya kontemporer ya. Lukisan dikontur nggak masalah ya. Lukisan diarsir nggak masalah. Namun sekarang persoalannya bagaimana kontur sebagai elemen artistik itu kuat. Nah, caranya yaitu dengan bervariasi. Nah, ini kan sama sekali nggak ada variasinya kan. Garisnya ini kan linear, sama tebalnya ya. Bahkan sampai ke baju-bajunya juga dikontur kan. Ini hitamnya itu masih sama, besarnya masih sama. Padahal kalau untuk lukisan, garisnya ini kalau memang mau main kontur ya, garisnya ini kan bisa semakin bervariasi, semakin dinamis. Kalau di dalam sketsa kan paling kita main tebal tipis, pekat tidak pekat kan gitu kan. Beberapa mungkin diberi efek ya. Tetapi kalau untuk lukisan kan semakin bisa dimainkan kan. Tebal tipis bisa, pekat tidak bisa, warna bisa kan. Warnanya konturnya nggak harus hitam. Bisa jadi konturnya coklat, konturnya biru, konturnya bisa jadi menabrak obyeknya ya. Kalau kita lihat lukisannya ini ya, lukisannya Nyoman Masriadi ya, yang pernah laku 4,5 miliar di Sotheby's waktu lelang Sotheby's Hongkong itu ya. Itu kan judulnya Man from Bantul ya. Itu bahkan lukisan yang sudah jadi itu ditambah kontur seperti konturnya itu seperti pakai spidol itu ya. Malah dikeluarkan dari figurnya itu ya. Lukisan Mas Riyadi. Nyoman Mas Riyadi. Nyoman Mas Riyadi. Nah, saya coba carikan yang ada konturnya sebentar. Nah, ini mungkin ya. Bismillah. Saya coba mungkin. Jadi dia itu dalam membuat kontur itu kayak berolok-olok itu loh.
karya sudah jadi itu tiba-tiba dikontur. Nggak semuanya sih, tapi semoga saya cari ada ya, biar apa yang saya ceritakan tergambarkan. Ntar saya carikan. Man from Bantul ya. Man from Bantul. Ini karya yang paling terkenal itu. Nah ini ya, Man from. Tapi yang dikontur ada nggak? Aduh, kecil banget. Semoga ada. Semoga ketemu teman-teman. Nggak tampak ya. Dia itu seringkali misalnya objek yang sudah jadi tipis sekali sih konturnya, nggak kadang nggak tampak jelas ya. Lukisan yang sudah jadi itu tiba-tiba dikasih garis ya, dikasih garis kontur. Mana ya? Nah, dulu saya pernah melihat itu pas dia pameran tunggal. Lukisan Imam di pameran di Cemeti Art House. Dulu pas pameran di sana itu saya lihat karyanya. Semoga ini ada. Mohon maaf, ini nggak kelihatan ya. Mohon maaf teman-teman, nggak ketemu. Nah ini ya. Ini ya, meskipun ini ya. Meskipun ini masih lumayan tertata itu. Yang saya lihat itu sangat lepas. Nah ini ya. Ini dia kan orangnya sudah jadi ya. Nah itu dia bikin kontur lagi ya, kontur-kontur di luarnya itu. Padahal ini sudah bagus tapi dikontur lagi. Konturnya itu tidak mengikuti tidak mengikuti pola objeknya. Nah ini ada ini. Ini menarik. Nah ini maksud saya. Nah ini kan ada orangnya. Nah ini dikontur keluar ini ya. Ini sudah jadi. Setelah jadi malah dikontur ya. Jadi kontur lukisan itu tidak selalu untuk menunjukkan bahwa objeknya itu harus sejelas itu kan gitu. Jadi tidak harus biar semakin jelas terus dikontur ya. Kontur adalah bagian dari kontur itu garis luar ya, garis luar seperti ini. Itu tidak selalu menjadi untuk memperjelas bentuk ya. Apalagi ketika bentuknya udah jelas ya, warna kuning seperti ini, krem seperti ini, di background warna biru gelap pasti sudah tampak. Nah, kontur itu bagian dari artistik. Dan Mbak Huria saya yakin mampu karena apa? Karena memiliki modal garis yang artistik itu, gitu ya. Nah, salah-salah begini ya, ini masih masalah kontur. Ketika kontur itu dipakai untuk objek yang karakternya itu lembut, seperti kain, malah jadinya kaku. Ini bajunya ini terasa benar-benar seperti kaku, seperti seng ya, seperti kayu, seperti seng gitu ya, yang tidak lemah gemulai gitu kan, tidak seperti kain. Nah, tanpa
kontur seperti ini kan sebenarnya bisa, bahkan mungkin untuk membuat draperinya ini ya dengan warna merah yang lebih gelap, gitu ya. Itu dari segi apa, dari segi visual. Dan dari segi komposisi enak ya. Dari segi komposisi karya ini enak sekali. Bagaimana menempatkan figur ini ya ke kiri, tidak benar-benar ke kiri ya, di tempat apa P golden section gitu, dengan memberikan ruang kosong di sebelah kanan ini bagus sekali ya. Komposisinya enak sekali. Eh, dari segi komposisi, dari segi teknis, ya ya cenderung sudah oke lah ya. Dari segi teknis cenderung sudah oke, meskipun eh, untuk ini ya, untuk warna Mbak Kuria mungkin bisa eksplorasi lagi ya dengan kalau ini sekaligus ya, ketika kita misalnya mau menghilangkan warna konturnya ini dengan memberikan aksen warna coklat yang lebih tua misalnya, itu nanti warnanya ini akan lebih kaya lagi ya. Kalau kita memberikan draperi ya, pembentuk apa pengganti kontur hitam ini ya dengan draperi warna merah yang lebih gelap ditambah dengan warna refleksinya biru gitu ya. Wah, ini akan semakin kuat ya. Oke, itu Mbak Korea ya. Tapi saya seneng ini Mbak Korea ada peningkatan yang signifikan ya. Kalau biasanya kan dia bermain tipis-tipis gitu, itu pun bisa artistik ya. Eh, Karya yang artistik tidak harus tebal ya, tipis juga bisa. Namun ini ada upaya yang berbeda dan ini menarik ya, dari komposisinya juga enak. Oke, itu untuk nilai keseluruhan ya ini uh, kalau temanya oke ya, tema bahasanya dari segi bahasa ungkapnya berani BA lah ya. Tetapi dari segi visualnya ini belum lah. Ya berarti ya B plus lah, B plus ya. B plus secara keseluruhan gitu. B plus ini saya tutup dulu aja. B plus 68 ya. 68. Baik, Mbak Korea, sebenarnya juga masih bingung Pak. Pengennya masih ada konturnya, tapi kadang malah jadi bentar, mana tadi? Sebenarnya juga masih bingung Pak. Pengennya masih ada konturnya, tapi kadang malah jadi gak artistik. Nah, kalau begitu begini, Mbak Korea ya. Kalau Mbak Korea itu pengen basisnya adalah kontur ya, justru kontur itu menjadi hal yang utama gitu. Kan Mbak Korea kan memiliki kemampuan di dalam garis ya, spontanitas garisnya ditampakkan. Nah, coba yang diperkuat justru garisnya. Misalnya ya, ini justru main garis dengan spontanitas yang di sketsa itu ya. Ini kan spontanitasnya hilang. Bisa saja dengan kuas ya, dengan pisau palet, dengan terserah lah apa alatnya gitu. Garisnya itu dimainkan. Jadi seakan-akan kita melukis dengan garis ya. Warnanya ini tidak selalu ngeblok. Bisa jadi secara keseluruhan warnanya adalah warna gelap ini ya. Jadi kita seperti melukis dengan bidang gelap. Lalu garisnya itu yang terang gitu ya. Garisnya macam-macam. Ada yang warnanya terang, ada yang warnanya gelap gitu. Dan itu sebagai unsur utama. Nanti antara background gelap ini dengan objeknya, foregroundnya ini dengan objeknya itu bahkan saling menyatu. Jadi bentuk itu
dimunculkan dengan garisnya itu. Nah, jadi Mbak Huria memakai garis atau memakai sketsa sebagai unsur utama suatu lukisan. Nah, dengan demikian kita bisa melihat karyanya Mas Chongput yang mengeksplorasi garis ya, yang mengeksplorasi garis untuk lukisan-lukisannya ya, terutama lukisan-lukisan yang terakhir ya. Itu Mas Chongput itu banyak mengeksplorasi garis. Saya masih ingat ya, kecuali pada kepala, terutama pada kucirnya ya. Kita lihat dulu. Mas Chongput ya. Nah, ini nanti kalau kita lihat karyanya Mas Chongput itu antara objek dengan background itu tidak terlalu dibedakan. Jadi itu kan seperti sketsa ya, seperti sketsa. Jadi memang titik tolaknya itu adalah sketsa. Nah, misalnya ini ya. Ini ya. Nah, ini kan kekuatannya memang kekuatan garis ini. Nah, ini kan artistik ini. Oh, seret-seret itu. Jadi garis itu tidak semata-mata untuk mempertegas objek, tidak semata-mata mempertegas bentuk ya. Tadi bentuk orang terus dikontur kan, tidak seperti itu kan. Tetapi garis itu memang bagian dari artistik suatu karya. Nah, maka kita lihat lagi ya. Maka garisnya itu memang menjadi hal yang harus muncul. Karena yang mau dikeluarkan, yang mau ditampilkan adalah garisnya. Bukan garis sekedar untuk mempertegas objek. Kalau kita cari seniman yang sudah senior gitu ya, itu bisa kita lihat misalnya karyanya Mas Putu Sutawijaya ya. Lukisan Putu Sutawijaya. Itu dia mengeksplorasi garis. Memang yang ditampilkan adalah garis. Misalnya ini ya. Nah, yang paling kuat ya. Inilah. Ini. Nah, ini ya. Ini kan memang garis ya. Dia lukisannya berbasis sketsa. Dan garisnya memang benar-benar kuat ya. Ini kan. Jadi dia Mas Putu ini sangat bertumpu pada garisnya. Misalnya ini kan. Ini kan garis-garis kan. Garisnya itu benar-benar menjadi unsur utama suatu karya ya. Untuk karya lukisannya ya. Dia juga membuat patung sih. Gitu nggih, Mbak Evana ya. Jadi kalau Mbak Evana memang pengen mengeksplorasi garis ya, kalau bisa jangan nanggung ya, sekalian diperkuat aja. Gitu nggih. Tadi sudah tak nilai tapi belum dikonvert. Oh ini ya, sudah saya kembalikan. Gitu, monggo Mbak Evana nyoba-nyoba terus nggak apa-apa. Jadi terus dieksplorasi ya. Kalau mau mengeksplorasi garis lewat cat ya, akrilik itu dimainkan tebal
encer tidak nyacat, dimainkan kuasnya ya, mencari kuas yang round, yang panjang, yang pendek, kuas flat, macam-macam sampai ketemu pakai pisau palet, pakai yang lain ya, agar garisnya itu benar-benar muncul ya. Ini Mbak Huria Husna memiliki modal yang kuat untuk garis di sketsa, namun sama sekali hilang di dalam lukisan ini. Nah, saya tunggu lukisan Mbak Huria selanjutnya yang menampakkan kekuatan garis tersebut. Gitu nggih. Ya, terima kasih Pak. Sama-sama Mbak Huria Husna ya. Oh, ini aneh ya. Baik, teman-teman.